Halo semuanya, sudah siap buat belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Makan dan dimakan. Ayo, siap-siap, kita mulai belajarnya. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Pernahkah kamu melihat seekor kucing mengejar tikus? Atau katak yang menangkap serangga? Nah, itu tadi adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau atau yang dikenal dengan produsen ke herbivora. Pemakan tumbuh herbivora atau pemakan tumbuhan, kemudian ke karnivora, pemakan daging, dan seterusnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki perannya masing-masing. Komponen rantai makanan yang pertama itu produsen. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Komponen rantai makanan yang kedua ada konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat 1 itu herbivora, memakan tumbuhan. Contohnya belalang, kelinci. Konsumen tingkat 2 ada karnivora, pemakan daging. Contohnya ular dan katak. Konsumen tingkat 3 itu ada karnivora, pemakan karnivora lainnya, contohnya elang dan singa. Komponen rantai makanan yang ketiga itu pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana, seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Nah, ini dia rantai makanan. Matahari menghasilkan energi cahaya. Rumput menghasilkan makanan dari fotosintesis atau yang dikenal produsen. Nah, belalang memakan rumput. Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Katak memakan belalang. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular memakan katak sebagai konsumen tingkat 3. Nah, elang memakan ular sebagai konsumen tingkat 4. Saat elang mati, jamur mengurai bangkai dan mengubahnya menjadi nutrisi. Nutrisi dalam tanah, matahari, dan air membuat rumput tumbuh subur. Nah, begitulah rantai makanan. Pentingnya rantai makanan. Rantai makanan sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi burung memakan serangga juga akan berkurang. Rantai makanan adalah salah satu cara alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari matahari disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen, sehingga akhirnya diuraikan oleh pengurai. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai dan melindungi setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sudah paham kan tentang pentingnya rantai makanan? Nah, berikut ini ada beberapa contoh rantai makanan dari tiap ekosistem. Yang pertama ada ekosistem hutan. Sebagai produsen ada pepohonan. Nah, pepohonan menghasilkan daun. Daun dimakan oleh ulat. Ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ulat dimakan oleh burung. Burung berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan burung dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Nah, berikut ini masih ada contoh rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Padang rumput ada rumput. Rumput berperan sebagai produsen. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Contoh rantai makanan pada ekosistem air tawar. Yang pertama
sebagai produsen itu ada teratai, dan teratai dimakan oleh berudu. Berudu berperan sebagai konsumen tingkat 1. Berudu dimakan dengan katak. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 3.